Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Alvia Putri dari kelas 11 nomor absen 16. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu grup musik pop Indonesia yang telah memberi warna besar bagi generasi muda sejak 2010-an, yaitu Hi-Fi. Grup ini tidak hanya dikenal lewat lagu-lagu manis bertema cinta, tapi juga perjalanan karir penuh dinamika, perubahan, dan kebangkitan. Mari kita telusuri perjalanan lengkap mereka. Pertama, awal mula terbentuknya Hi-Fi yaitu lahir pada akhir tahun 2009 dari pertemuan 4 anak muda di Jakarta yang memiliki kecintaan besar terhadap musik, yaitu Febrian Nindyo, Ezra Mandira, Ilham Aditama, dan Danila Aska Diputri, yaitu Del. Mereka bertemu melalui jejaring pertemanan dan kegiatan sekolah yang sering melibatkan penampilan musik. Awalnya, grup ini tidak dibentuk dengan ambisi besar. Mereka hanya ingin menciptakan musik sebagai bentuk ekspresi dan musik sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang terdekatnya. Dari kafe kecil, acara pensi, dan juga panggung komunitas, Hi-Fi mulai membangun nama mereka secara organik. Kekuatan utama mereka pada masa awal adalah harmoni vokal yang lembut dan lirik sederhana namun menyentuh, sehingga menarik perhatian anak-anak muda yang tengah jatuh cinta atau merasakan masa remaja yang hangat. Yang kedua yaitu nama dan identitas musiknya. Nama Hi-Fi memiliki beberapa interpretasi yang muncul dari penggemar maupun media, namun maknanya selalu dikaitkan dengan energi positif. Sebagai grup pop, Hi-Fi berusaha menghadirkan musik yang menyenangkan, mudah dinyanyikan, dan dikemas dengan mood yang cerah. Identitas musik mereka juga erat kaitannya dengan tema cinta remaja, persahabatan, kebahagiaan, dan harapan. Pada era awal, aransemen mereka masih dominan dengan gitar akustik, nuansa pop ringan, dan juga sentuhan jazz manis. Seiring perjalanannya waktu, identitas ini berkembang menjadi lebih dewasa, penuh eksplorasi, dan menampilkan kedalaman emosi yang lebih kompleks tanpa meninggalkan karakter ceria yang sejak awal melekat pada nama Hi-Fi. Dan yang ketiga adalah perjalanan karir pembedakan lagu-lagu penting Hi-Fi. Karir profesional Hi-Fi dimulai ketika mereka merilis single yang berjudul Indahnya Dirimu pada tahun 2011. Lagu ini dengan cepat mendapatkan tempat di hati para pendengar muda karena melodinya yang manis dan lirik yang mudah diingat. Keberhasilan ini mendorong mereka merilis album debut yaitu Say Hi with Hi-Fi 2012 yang berisi lagu-lagu ikonik seperti Curi-Curi, Mata ke Hati, serta Helpless. Album ini mengukuhkan Hi-Fi sebagai ikon pop romantis Indonesia. Perjalanan mereka tidak berhenti di sana. Setelah pergantian personel dari Dea dan Meida Aida pada 2016, Hi-Fi mengalami beberapa pembaruan besar. Album keduanya yaitu Kereta Kencan pada tahun 2017 menunjukkan eksplorasi yang lebih kreatif. Lagu-lagu seperti Pelangi, Satu-Satu, dan Hei Kamu menjadi bukti bahwa mereka mampu menyesuaikan warna musik dengan perubahan zamannya. Album berikutnya yaitu Cherry Terra pada tahun 2019 menampilkan kedewasaan musikal melalui lirik yang lebih reflektif dan aransemen yang lebih kompleks. Kolaborasi mereka dengan musisi besar seperti Yovie Widianto juga memperkaya perjalanan karir mereka. Yang keempat yaitu kelebihan dan keunikan dari Hi-Fi. Hi-Fi bukan hanya sekedar grup pop loh yang biasa. Mereka memiliki jumlah kelebihan yang membuat mereka bertahan di industri musik lebih dari 1 dekade. Pertama, harmoni vokal yang khas membuat lagu-lagu mereka terdengar lembut dan menyenangkan. Kombinasi suara pria dan wanita yang seimbang memungkinkan mereka menciptakan nuansa romansa yang natural. Kedua, gaya lirik yang relatable membuat mereka pendengar merasa dekat dengan kisah yang mereka sampaikan. Lagu-lagu Hi-Fi sering menjadi soundtrack kehidupan anak muda, entah itu bisa cinta pertama, kebingungan remaja, atau arti persahabatan. Selain itu, mereka juga memiliki keunggulan dalam konsistensi kualitas, baik dalam tampil di studio maupun panggung live. Hi-Fi mampu menjaga performa yang stabil. Keunikan yang lain sering disebutkan adalah kemampuan mereka untuk berkembang tanpa kehilangan ciri khasnya. Dengan kata lain, mereka tetap menjadi Hi-Fi meskipun harus bereksperimen. Yang kelima yaitu dinamika hubungan antar anggota Hi-Fi. Seiring berjalannya waktu,
Hi-Fi mengalami perubahan formasi yang memberi warna baru pada kelompok ini. Pada tahun 2016, Dea memutuskan untuk keluar dan digantikan oleh Neida. Sebuah perubahan yang membawa kesegaran sekaligus tantangan internal. Dinamika antar anggota Hi-Fi selalu dijaga. Dengan komunikasi terbuka, mereka memahami bahwa grup musik bukan hanya perkara suara, tapi juga hubungan emosional. Dan kepergian Ilham Aditama pada tahun 2021 menjadi salah satu titik penting lainnya. Meski demikian, anggota lain tetap menjaga hubungan baik dengannya. Dinamika ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menjaga profesionalitas dan persahabatan. Tak jarang, perubahan dalam sebuah grup justru membuka pintu bagi eksplorasi baru, dan Hi-Fi adalah contoh yang nyata. Yang keenam adalah masa vakum dan akhir sebuah era Hi-Fi. Antara 2014 dan sampai 2016, Hi-Fi sempat berada dalam fase yang bisa dianggap sebagai masa vakum. Saat itu, mereka jarang merilis karya baru dan fokus pada proses internal. Termasuk pergantian personel, masa ini menandai akhir era pertama Hi-Fi. Ketika warna musik mereka masih sangat remaja dan akustik, banyak penggemar yang khawatir bahwa perubahan formasi akan menurunkan kualitas mereka. Namun ternyata masa ini menjadi momen penting untuk menata ulang identitas dan arah musik Hi-Fi. Yang ketujuh, yaitu kebangkitan setelah perubahan formasi Hi-Fi. Kelahiran kembali Hi-Fi terjadi ketika Neida resmi bergabung. Dengan kehadirannya, harmonisasi grup menjadi lebih kaya dan karakter vokal menjadi lebih kuat. Lagu-lagu pada album Kereta Kencan disebut sebagai karya paling matang secara produksi. Pada fase ini, Hi-Fi mulai mengeksplorasi musikalitas yang lebih berani, memadukan pop, jazz, bossa nova, funk, hingga retro. Banyak kritikus menilai bahwa inilah rebirth era Hi-Fi yang sebenarnya. Setelah melewati pandemi dan perubahan internal, Hi-Fi kembali aktif dengan karya yang lebih segar. Mereka tampil di festival besar seperti We The Fest dan melangsungkan konser tunggal yang menunjukkan bahwa basis penggemar mereka sangat loyal. Lagu mereka baru kembali meramaikan platform streaming dan semakin memperlihatkan bahwa Hi-Fi bukan hanya nostalgia masa lalu, melainkan grup yang terus relevan hingga terus hari ini. Warisan dan pengaruh dalam industri musik Hi-Fi. Warisan terbesar Hi-Fi adalah kontribusi pada perkembangan musik pop romantis dalam modern Indonesia. Mereka memperkenalkan model musik yang bersih, positif, dan relatable, yang banyak menginspirasi musisi muda. Lagu-lagu seperti Indahnya Dirimu, Pelangi, dan Remaja menjadi bagian penting dari ingatan kolektif generasi 2010-an. Pengaruh mereka juga terlihat dalam gaya musik band-band baru yang mengedepankan harmoni dan lirik sederhana namun emosional. Lebih dari sekedar grup musik, Hi-Fi adalah simbol kehangatan dan perjalanan hidup. Karya mereka menjadi pengingat bahwa cinta, harapan, dan keremajaan adalah sesuatu yang layak dirayakan. Hi-Fi juga memiliki aksi nyata, yaitu selain karya musik studio, Hi-Fi juga dikenal sebagai band yang aktif di berbagai kegiatan sosial dan edukasi publik. Mereka beberapa kali terlibat dalam kampanye kemanusiaan, edukasi lingkungan, hingga kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana. Salah satu aksi mereka yang cukup dikenal adalah keterlibatan dalam proyek kolaboratif untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Indonesia. Melalui musik, Hi-Fi berupaya menyampaikan pesan empati dan harapan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka di industri musik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebagai medium penyebar pesan solidaritas dan kepedulian sosial, menjadikan mereka sebagai kelompok musik yang memiliki pengaruh positif di luar panggung. Dari sisi internal, Hi-Fi juga memiliki pola kerja kreatif yang unik dan sering dipuji oleh para produser serta rekan kolaborator. Mereka memulai proses penciptaan lagu dengan diskusi tema yang panjang, memastikan setiap lirik memiliki makna emosional dan tidak ditulis secara asal-asalan. Harmoni vokal yang menjadi ciri khas Hi-Fi juga melalui proses penyusunan yang cukup teliti. Mereka bereksperimen dengan pembagian suara, dinamika, serta nuansa tiap bagian lagu untuk menciptakan komposisi yang utuh. Kreativitas kolektif ini membuat setiap rilisan Hi-Fi terasa matang dan penuh perhatian terhadap detail kecil. Tidak heran jika banyak musisi menganggap Hi-Fi sebagai salah satu band pop Indonesia yang serius secara artistik dan konsisten dalam menjaga kualitas. Lebih dari sekedar grup musik, Hi-Fi adalah simbol kehangatan dan perjalanan hidup. Karya mereka menjadi pengingat bahwa cinta,
harapan dan keremajaan adalah sesuatu yang layak dirayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.